Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya N. Fajriatuningsi dengan NPM 20510404069. Di sini saya adalah salah satu mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di BMT, mulai dari sejarah hingga akad-akad yang digunakan di BMT Syariah. Sejarah dibuatnya BMT Fajar Bina Sejahtera. BMT Fajar Bina Sejahtera awal mula dirintis pada tahun 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasannya, karena munculnya kesadaran di kalangan pengurus yayasan akan dua kenyataan pokok, yakni yang pertama adalah kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah ke bawah sering dijumpai pelaku usaha kecil atau mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya mereka terjebak pada praktek rentenir. Pada praktek rentenir ini sendiri dia terdapat riba yang sangat membunuh bagi masyarakat kecil, karena pada riba yang ada di perbankan atau di rentenir ini sendiri mereka mengambil keuntungan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil atau usaha mikro. Setelah mengalami masa embrional sejak tahun 1906, pada tanggal 16 Mei 1997, BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang dengan simpanan pokok sebesar 50.000 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar 1.550.000. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Mitra berbadan hukum koperasi. Jadi BMT Fajar ini berbeda dengan sistem perbankan. Di BMT Fajar sendiri, dia benar-benar menganut sistem syariah. Dan sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Jadi setiap orang yang melakukan simpanan di situ itu untuk membuka usaha, dan setelah usaha yang dibuatnya itu setiap bulan bisa mengambil keuntungan dari sistem bagi hasil yang ada di usaha itu sendiri. Dan selanjutnya ada visi dibuatnya BMT Fajar, yaitu terwujudnya koperasi yang konsisten dan terdepan dalam menerapkan syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat. Jadi BMT Fajar ini tidak mengambil keuntungan sama sekali dari anggota yang ikut pada BMT Fajar ini. Mengapa BMT Fajar ini tidak mengambil keuntungan? Karena pada BMT Fajar ini benar-benar mengutamakan untuk anggotanya agar lebih produktif lagi untuk menangani usaha yang sudah dibuat. Dan misi pada BMT Fajar itu sendiri adalah yang pertama, mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan usaha menengah, membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat, serta menegakkan sistem muamalah iktisodiyah atau ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Layanan-layanan di BMT Fajar sendiri tidak hanya untuk simpanan, tetapi ada sistem pembiayaan dan layanan sosial. Dan topik utama yang akan aku bahas di sini adalah sistem akad di BMT Fajar itu sendiri. Jadi apa aja sih sistem yang digunakan di BMT Fajar itu sendiri? Yang pertama ada sistem murabahah atau kontrak jual beli. Yang di sini dimaksud adalah akad murabahah merupakan kontrak jual beli di mana BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga keuntungan beli, bank ditambah keuntungan. Yang dimaksud di sini adalah ketika nasabah ingin membeli barang tetapi mereka tidak mempunyai uang, mereka bisa membeli di BMT Fajar itu sendiri. Dan di BMT Fajar itu sendiri akan mengambil atau membelikan barang terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dijual kepada nasabah dengan sistem cicilan. Tetapi dalam sistem cicilan di sini tidak, dan di sistem cicilan ini tidak mengambil keuntungan lagi dari harga barang tersebut. Dan selanjutnya ada akad mudharabah. Yang di sini dimaksud adalah akad antara dua pemilik modal sahibul ma'al dengan pengelola mudarib, dengan nisab bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi di sini ada kesepakatan awal sebelum pemilik modal memberikan modal kepada pengelola.
Jadi di sini BMT memberikan modal dengan catatan membelikan barang tersebut untuk dijual oleh pengelola dari usaha tersebut. Dan di sini sistemnya bagi hasil. Jadi misal setiap bulannya si pengelola mendapat keuntungan berapa, itu akan dibagi hasil misal 50-50% sesuai dengan kesepakatan awal yang ada di perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dan kemudahan yang ada di sistem mudharabah ini adalah ketika si pengelola mendapatkan kerugian. Karena kerugian tersebut adalah ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi si pengelola tidak mendapat kerugian dua kali. Jadi di sini tuh pure bener-bener usaha dibagi hasil. Tidak ada sistem riba yang dianut di BMT Fajar ini sendiri. Jadi itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.